Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya anak-anak di rumah? Sehat selalu ya semoga. Sehat kan? Semuanya pada sehat? Sehat semua. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan memulai berdoa. Bersama-sama ya, kita berdoa ya. Silakan yang pimpin berdoa. Amin. Ya, alhamdulillah kita semua sudah berdoa ya anak-anak ya. Coba kalian semua cek, adakah teman-teman kalian yang tidak hadir? Ayo coba dicek, siapa ya yang tidak hadir ya? Alhamdulillah semuanya masuk ya anak-anak ya. Jumlahnya 20 orang ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apakah kalian masih ingat pelajaran minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar apa ya? Ayo. Ya, betul, tentang wawancara. Ya. Apa sih pengertian wawancara? Ayo, siapa yang ingin jawab? Coba ayo, acungkan tangannya. Nah, ayo Tasya, betul. Coba ayo jawab. Oke, betul Tasya. Ternyata Tasya masih ingat loh teman-teman. Jadi, wawancara itu, kata Tasya, tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Ya, betul Tasya. Good job Tasya. Alhamdulillah, sekarang kita akan memulai pembelajaran tentang gagasan pokok. Ya, anak-anak selalu konsen ya belajarnya ya. Ayo, kita mulai ya. Di mana gagasan pokok akan selalu berdampingan dengan gagasan pendukung. Artinya, setiap ada gagasan pokok selalu ada gagasan pendukung di dalamnya ya. Ayo, ingat. Setiap ada gagasan pokok selalu ada gagasan pendukung di dalamnya ya. Ya, anak-anak pasti pernah kan membaca buku seperti membaca dongeng, membaca buku cerita, majalah, koran, dan buku pelajaran yang sehari-hari anak-anak baca. Ya, ayo, pernah kan? Pernah kan membaca? Ayo, siapa nih yang jarang membaca nih? Ya, di bacaan tersebut pasti terdapat adanya paragraf. Nah, paragraf itu akan dikatakan sempurna bila terdapat adanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, ayo anak-anak ya, coba pada konsen. Nah, pasti kalian akan bertanya-tanya kan, gagasan pokok dan gagasan pendukung itu apa sih? Nah, andaikan dalam setiap paragraf terdapat 5 kalimat, di mana satu kalimat akan menjadi gagasan pokok dan 4 lainnya akan menjadi gagasan pendukung. Ya, ingat nih anak-anak ya, setiap paragraf terdapat 5 kalimat, di mana satu kalimat akan menjadi gagasan pokok dan 4 lainnya adalah gagasan pendukung. Ya, jangan lupa diingat ya anak-anak ya. Nah, Ibu akan menjelaskan apa sih yang disebut gagasan pokok. Penjelasan gagasan pokok itu apa sih, Bu? Nah, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas suatu bacaan, baik kalimat inti atau pokok paragraf. Nah, gagasan pokok disebut juga gagasan utama, ide pokok, atau pokok pikiran. Gagasan utama biasanya ditemukan di awal, di tengah, atau di akhir paragraf tersebut. Ya, anak-anak sudah mengerti, sudah jelas? Nah, masih harus kita ingat gagasan pokok dalam 5 paragraf hanya ada 1 dan bisa ditemukan di awal, di tengah, atau di akhir sebuah paragraf. Ingat ya anak-anak ya, di awal, di tengah, atau di akhir. Dan sedangkan gagasan mendukung, Ibu akan menjelaskan gagasan mendukung ya. Gagasan mendukung adalah uraian atau tambahan informasi gagasan pokok. Ya.
gagasan pendukung disebut juga yang pertama, gagasan penjelas. Ya, yang kedua, di mana fungsinya menjelaskan gagasan pokok. Ya anak-anak ya. Nah, Ibu kan sudah mengirim teks di grup WhatsApp ya anak-anak ya. Boleh dilihat. Ayo, dilihat biar kita baca bersama ya. Ya, Ibu mulai ya. Ayo. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Ya. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Ya. Untuk tahun ini mereka datang ke alun-alun. Ya, mereka datang ke alun-alun tuh untuk melihat pawai tersebut. Ya. Ternyata kakeknya Udin pun terlihat gak sabar untuk menanti terdengarnya suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat gitu. Jadi tuh kakeknya Udin tuh gak sabar juga. Bukan Udin doang yang gak sabar, ternyata kakeknya Udin tidak sabar juga untuk melihat rombongan pawai itu lewat ya anak-anak. Nah, setelah membaca, anak-anak akan mengetahui gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya. Sudah membacakan ya tadi ya anak-anak ya? Ayo, siapa yang tidak baca? Ya, untuk menentukan gagasan pokok, anak-anak harus temukan dulu kalimat utamanya tersebut. Ya, udah ditemukan belum? Ya, ayo siapa yang bisa jawab? Kalimat utamanya adalah? Ya, betul Jihan. Kalimat utamanya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Ya, betul. Nah, sekarang gagasan pokoknya adalah, gagasan pokoknya adalah apa ya? Ayo siapa yang bisa jawab? Ya, betul Yoga. Pawai budaya di kampung Babakan. Ya, yang sudah Ibu jelaskan di awal. Kita dapat menyimpulkan bahwa satu paragraf hanya dapat satu gagasan pokok. Dan yang lainnya menjadi gagasan pendukungnya. Ya, ingat. 1 gagasan pokok, 4 gagasan pendukungnya. Nah, maka dari itu setelah anak-anak mendapatkan gagasan pokok dan yang lain menjadi gagasan pendukungnya gitu. Kalau anak-anak udah mendapatkan gagasan pokok 1, berarti yang lainnya menjadi gagasan pendukung. Betul. Nah, apa saja yang menjadi gagasan pendukungnya? Ayo, gagasan pendukung pada teks yang anak-anak sudah baca, yang pertama nih. Yang pertama, ada yang tahu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nah, yang pertama adalah pawai selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Nah, sekarang yang kedua nih. Ayo, siapa yang tahu yang kedua? Siapa yang udah tahu? Nah, yang kedua adalah Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Nah, sekarang yang ketiga nih. Ayo, yang ketiga adalah tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat adalah warga bersabar menanti. Ya, sekarang untuk yang terakhir. Nah, yang terakhir adalah suara gendang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Ya kan? Dah, itu yang terakhir. Bagaimana? Mudah bukan? Mudah ya anak-anak ya. Untuk mengetahui gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu teks atau bacaan, itu bisa dilihat dari teks tersebut. Yang gagasan pokok mana, yang gagasan pendukung mana. Ibu sudah melihat, ternyata anak-anak sudah cukup jelas ya apa yang udah Ibu jelaskan dari awal sampai akhir. Nah, di akhir ini Ibu akan menanyakan, hari ini kita mempelajari tentang apa ya anak-anak ya? Ayo, siapa yang mendengarkan Ibu dari awal sampai akhir? Ayo, siapa yang bisa jawab? Angkat tangan ya.
Nah, ya betul Jihan. Hari ini Ibu menjelaskan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jihan, good job. Mendengarkannya bagus ya. Tidak bercanda. Semuanya mungkin sudah ya cukup jelas ya anak-anak ya. Apa yang Ibu sudah bicarakan tadi? Apa ada yang masih kurang jelas? Ayo, angkat tangan yang kurang jelas. Ya, anak-anak jangan lupa absen ya. Yang sudah Ibu kirim di grup WhatsApp. Jangan lupa absennya ya. Suka ada yang lupa tuh. Dan jangan lupa mengerjakan tugas yang nanti Ibu akan kirimkan. Ya, untuk kali ini Ibu akan mengakhiri pembelajaran tersebut dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini Ibu sudahi ya anak-anak ya. Ya, ayo dipimpin berdoa ya. Ayo anak-anak ya. Ayo dipimpin ya. Amin. Ya, jangan lupa memberi salam ya anak-anak yuk. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa jaga kesehatan ya.